Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau berbagi resep nastar. Aku jamin rasa nastar ini sangat enak dan teksturnya lembut. Nah, mau tahu kan bagaimana cara aku membuat nastar ini? Yuk tonton videonya sampai dengan selesai ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya terlebih dahulu, supaya teman-teman gak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke cara pembuatan dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan untuk membuat nastar yang secantik dan seglowing ini. Pertama yang aku lakukan untuk membuat nastar ini yaitu membuat isi dari nastar terlebih dahulu, yaitu aku membuat selai nanas ya. Di sini sudah aku siapkan 4 buah butir nanas yang sudah aku kupas dan aku parut seperti ini dan sudah aku tiriskan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya langsung aja masukkan nanas yang sudah diparut dan ditiriskan ke dalam wajan anti lengket seperti ini. Gunakan api sedang saja. Aduk-aduk hingga kadar air dalam nanas ini berkurang. Nah, ini dia. Nanasnya sudah mulai kesat seperti ini. Ini menandakan bahwa kadar air dalam nanasnya sudah mulai berkurang. Selanjutnya tambahkan dengan 400 gram gula pasir. Selanjutnya aduk-aduk terus gula dan nanas ini hingga tercampur rata dan gula pasirnya larut. Aduk-aduk terus, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya, agar selai nanas ini nggak mudah gosong. Tetap terus diaduk-aduk ya, sampai selai nanas ini matang. Tetap gunakan api sedang cenderung kecil saja agar nggak mudah gosong. Nah, ini selai nanasnya sudah mulai matang seperti ini. Ciri-cirinya dia sudah mulai menggumpal ya, menyatu, kesat, dan sudah tidak ada kadar air dari gula pasirnya ya. Nah, ini sudah benar-benar matang. Sudah bisa kita angkat dari dalam wajannya. Seperti ini warnanya, cantik banget ya. Nah, ini dia selai nanas yang sudah kita buat tadi. Ini sudah aku angkat, warnanya cantik banget ya. Seperti ini. Untuk membuat selai nanas kita cukup menggunakan 2 bahan ya, yaitu nanas dengan gula pasir aja. Nah, ini aku jamin manisnya juga udah pas. Kalau kita memasaknya benar-benar tanak, selai nanas ini bisa bertahan hingga 6 bulan. Kalau kita simpan di dalam lemari es dengan wadah kedap udara ya. Nah, sebelum aku gunakan sebagai isian dari nastar, di sini aku bulatkan seperti ini agar nantinya nggak terlalu ribet ya saat mengambil untuk dimasukkan ke dalam adonan nastarnya. Nah, aku bulat-bulat seperti ini cantik banget. Nah, seperti ini ya. Warnanya pun cantik banget. Kesat seperti ini. Selai ini benar-benar enak, mantap. Siap kita gunakan untuk isian nastar. Oke, setelah selesai membuat selai nanasnya, langsung aja ya kita membuat bahan dasar dari kulit nastarnya. Di sini sudah aku siapkan sebanyak 1 kg margarin. Di sini aku menggunakan Blue Band. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghaluskan margarin ini atau Blue Band ini menggunakan spatula terlebih dahulu. Nah, setelah lembut seperti ini, lalu tambahkan dengan 500 gram gula halus. Selanjutnya, aduk-aduk menggunakan spatula seperti ini hingga margarin dan gula halusnya tercampur. Setelah margarin dan gula halus ini tercampur rata seperti ini, selanjutnya mixer kedua bahan ini, margarin dan gula halusnya, hingga kedua bahan ini benar-benar tercampur rata. Untuk proses pengadukan margarin dengan spatula tadi yaitu untuk membantu melembutkan terlebih dahulu margarinnya ya, agar mixernya nggak terlalu berat. Dan aku tambahkan gula, tetap mengaduknya dengan spatula agar
gula halusnya itu nggak berterbangan. Tapi kalau teman-teman mau langsung mengaduknya menggunakan mixer itu boleh saja, sah-sah aja ya. Setelah kedua bahan tadi tercampur rata dan halus seperti ini, selanjutnya tambahkan dengan 8 butir kuning telur. Langsung aja ya, ini aku masukkan semuanya, 8 butir kuning telur. Mixer kembali hingga kuning telur ini tercampur rata. Setelah kuning telur ini tercampur rata dengan bahan sebelumnya, mixer terus hingga adonan berwarna putih ya. Seperti ini. Nah, untuk memastikan semua adonan tercampur rata, untuk bagian pinggir-pinggirnya itu kita bisa ratakan ya menggunakan spatula dan mixer kembali. Oh ya, di sini aku menggunakan kuning telur saja, itu agar tekstur dari kulit nastarnya enggak keras, bisa keras dan lembut. Nah, ini adonan sudah berwarna putih seperti ini. Boleh kita matikan mixernya ya. Selanjutnya tambahkan dengan 2 bungkus susu bubuk. Di sini aku menggunakan susu Denkau. Aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja. Aduk hingga susu bubuk ini tercampur rata. Cukup hingga susu bubuk ini tercampur rata ya. Selanjutnya di sini aku tambahkan dengan pewarna kuning telur seperti ini agar mempercantik warnanya ya. Cukup tambahkan dengan 6 tetes pewarna kuning telur. Mixer kembali hingga pewarna kuning telur ini tercampur rata. Kalau di sini teman-teman lebih suka dengan warna adonan aslinya, pewarna kuning telurnya boleh di skip atau nggak usah menggunakan pewarna kuning telur ya. Nah, ini adonannya sudah jadi. Kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, sebelumnya ini aku rapihkan terlebih dahulu seperti ini. Untuk memastikan adonannya benar-benar sudah tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah seperti ini ya. Adonannya lembut. Seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya ya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Di sini sudah aku siapkan baskom bersih. Dan di sini aku ambil setengah bagian dari adonan yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya tambahkan dengan tepung terigu sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Kemudian aduk tepung terigu dengan adonannya hingga tercampur rata. Lalu tambahkan kembali dengan tepung terigu. Tambahkan sedikit demi sedikit saja. Aduk kembali hingga tercampur rata. Jika masih terlalu lembek, ini boleh kita tambahkan terus ya tepung terigunya. Untuk setengah adonan, ini kita membutuhkan tepung terigu kurang lebih sebanyak 800 hingga 900 gram. Di sini aku bantu ya menguleninya menggunakan tangan agar kita lebih bisa merasakan sudah pas atau belum adonan ini. Untuk proses pencetakannya masih kelembekan atau enggak gitu. Nah, kalau masih kelembekan boleh kita tambahkan kembali dengan tepung terigu, aduk-aduk. Untuk proses pengadukannya itu pelan-pelan aja ya, nggak usah terlalu menggunakan tenaga dalam. Nah, cukup seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, boleh hentikan penambahan tepung terigunya. Tapi kalau masih terlalu lembek, boleh kita tambahkan lagi ya tepung terigunya. Nah, ini dia adonannya. Seperti ini sudah cukup kalis untuk bisa kita cetak ya. Di sini selanjutnya sudah aku siapkan loyang. Dan langsung aja ini aku cetak, ambil adonan
Secukupnya aja, untuk besar kecilnya itu tergantung selera kita masing-masing. Pipihkan adonan di tangan seperti ini dan tambahkan dengan selai nanas yang sudah kita buat di awal. Tutup selai nanasnya dan ini kita buat lingkar-lingkaran seperti ini ya, bulatan-bulatan seperti ini. Nah, usahakan tidak ada adonan yang pecah. Nah, seperti ini sangat mulus. Seperti ini ya, ini cantik banget. Oke, langsung aja kita taruh di loyangnya. Untuk selanjutnya sama ya, ambil adonan, pipihkan dan tambahkan dengan selai nanas di dalamnya, tutup rapat-rapat. Haluskan seperti ini dengan membentuk bulatan. Nah, ini sudah jadi. Cantik banget pokoknya. Oke, lanjutkan proses pencetakan ya sampai dengan adonan selesai. Nah, ini dia adonan yang sudah aku bulat-bulatkan, sudah penuh satu loyang ini, dan ini sudah siap kita panggang ya. Di sini aku memanggang nastar ini menggunakan oven gas. Gunakan api bawah dengan api sedang saja. Panggang kurang lebih selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini dia hasilnya. Nastarnya sudah matang. Untuk memastikan kematangan kue dari nastar ini atau jenis-jenis kue mentega lainnya, kita lihat di bagian bawahnya ya. Jika bagian bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, menandakan kue ini sudah matang. Proses selanjutnya yaitu aku mau memoles bagian atas nastar ini menggunakan kuning telur ya. Di sini aku menggunakan 2 buah kuning telur dan 1 butir telur utuh. Yang aku tambahkan hanya dengan 3 tetes pewarna kuning telur. Dan tanpa tambahan minyak ataupun susu ya. Di sini aku cukup menggunakan telur saja. Oles bagian atasnya menggunakan kuas. Nah, seperti ini, oles yang rapi. Oles ke semua bagian atas nastar ya, biar terlihat lebih cantik lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya olesi semua nastar ini menggunakan kuning telur di bagian atasnya ya, sampai dengan selesai. Jika proses pemolesan bagian atas nastar ini sudah selesai, selanjutnya ini kita panggang ya. Panggang di rak bagian bawah menggunakan api atas. Panggang kurang lebih selama 2 hingga 3 menit saja. Untuk proses pemanggangan pengeringan kuning telur ini mohon maaf ya, enggak terrekord. Setelah 2 hingga 3 menit kita panggang dengan api atas, ini dia hasilnya. Bagian kuning telurnya sudah kering seperti ini. Nah, terlihat cantik dan glowing ya. Ini pokoknya cantik banget. Untuk olesannya tanpa perlu tambahan minyak ataupun susu, ini sudah glowing banget, cantik. Nah, ini dia hasil yang sudah aku cicip. Nastar ini benar-benar enak. Teksturnya lembut tapi tetap keras, mantap. Aku jamin pokoknya resep ini resep recommended banget untuk teman-teman yang ingin membuat nastar. Selain rasanya yang enak, cara membuatnya yang mudah dan simple, menjadikan kita sudah bisa menikmati nastar seenak ini ya. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.